Pelatih timnas Irak Jesus Casas ketar-ketir jika timnas Indonesia main full team di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya sulit bernapas di Stadion GBK. FC Utrecht resmi lepas Ivar Jenner ke timnas Indonesia U23. Di Eropa, apparel jersey asal Indonesia ini dapat kesan bagus. PSSI akui sedang proses 2 pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Apakah Calvin Verdong dan Ole Romani? Tiba di Dubai, Shin Tae-yong beber kondisi skuad timnas Indonesia U23. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas, Garuda ID and tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Pelatih timnas Irak Jesus Casas ketar-ketir jika timnas Indonesia main full team di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, skuad Garuda bisa saja meraih kemenangan. Seperti diketahui, performa timnas Indonesia memang tengah on fire di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Vietnam. Dalam 2 laga itu, tim Merah Putih sukses menyapu bersih keduanya dengan kemenangan. 2 kemenangan itu tidak lepas salah satunya dari adanya tambahan pemain naturalisasi yang melakoni debut. Mereka adalah Jay Idzes dan Nathan Chu Aon. Keduanya debut di laga pertama yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 21 Maret 2024. Kendati baru bergabung dengan tim, baik Jay maupun Nathan keduanya sama-sama menampilkan performa luar biasa sehingga membawa Indonesia menang dengan skor 1-0. Di laga kedua yang digelar di Mai Dinh Stadium, Vietnam pada 26 Maret 2024, timnas Indonesia bahkan jauh luar biasa. Pasalnya ada 2 tambahan pemain debut, yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Jay Idzes dan Nathan Chu Aon masih tetap bermain di laga ini. Hasilnya, keempat pemain anyar tersebut memberikan kontribusinya masing-masing. Jay Idzes dan Ragnar Oratmangoen yang sama-sama menyumbang 1 gol. Kemudian, Tom Haye dan Nathan Chu Aon masing-masing mempersembahkan 1 assist. Meski begitu, dalam 2 laga tersebut, Indonesia tidak sekalipun bermain full team dengan semua pemain naturalisasinya. Pemain-pemain seperti Jordi Amat dan Sahaina Patinama tidak ikut bergabung ke skuad. Kemudian Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk juga tidak bermain di laga kedua. Mereka absen dengan alasan yang beragam. Meski begitu, perkembangan timnas Indonesia dengan sederet pemain naturalisasinya asal Eropa agaknya mulai membuat Casas ketar-ketir. Pelatih asal Spanyol itu risau jika skuad asuhan Shin Tae-yong menghadapi Irak di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan full tim beserta pemain naturalisasi. Irak dan Indonesia memiliki karakteristik yang serupa. Yang paling menonjol adalah mereka Indonesia memiliki pemain di Eropa dan performa mereka terus meningkat, kata Casas. Tom Haye mengaku sempat kesulitan bernapas saat menyaksikan pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Hal tersebut diungkapkan Tom Haye kepada media Belanda, Omroep Friesland. Kandungan oksigen di udara sangat rendah. Anda hampir tidak mendapatkan udara apapun dan cuacanya sangat panas. Lapangan tidak bagus dan Anda sulit mendengar satu sama lain. Saya kesulitan bernapas di tribune. Anda merasa tertekan dengan kepanasan itu.
Saya merasa ingin selalu berada di tribune selama mungkin, tapi pada titik tertentu kami bisa masuk ke ruangan ber-AC, ucap Haye. Tom Haye hanya bisa menjadi penonton saat Indonesia menjamu Vietnam di GBK pada pertandingan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu lantaran Haye belum didaftarkan oleh PSSI karena proses administrasi perpindahan kewarganegaraan yang baru rampung pada H-Strip 1 jelang pertandingan. Haye baru bisa dimainkan saat timnas Indonesia menjalani laga tandang ke Vietnam pada pertandingan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, 26 Maret. Dalam pertandingan tersebut, Tom Haye sukses menjalani debut dengan gemilang. Pemain Heerenveen itu mencatatkan 1 assist untuk gol pertama timnas Indonesia yang dicetak Jay Itzes. Dalam pertandingan ini, Indonesia menang 3-0 atas Vietnam. FC Utrecht resmi melepas Ivar Jenner ke timnas Indonesia U23 yang akan berjuang di Piala Asia U23 2024 di Qatar 15 April sampai 3 Mei mendatang. Utrecht merilis Jenner ke timnas U23 diumumkan dalam unggahan media sosial klub. Ivar Jenner pergi ke pemusatan latihan bersama timnas Indonesia Muda dalam persiapan untuk Piala Asia AFC U23, tulis Utrecht. Ivar Jenner pada musim ini tercatat 3 kali masuk ke dalam daftar susunan pemain Utrecht di Eredivisie atau kasta tertinggi Liga Belanda. Akan tetapi pemain 20 tahun tersebut belum mendapatkan kesempatan bermain di Liga Belanda. Penampilan Jenner lebih banyak di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda bersama Utrecht U21 dengan 11 kali tampil dan memberikan 1 assist. Berkat lobi yang dilakukan PSSI kepada Utrecht, pemain kelahiran Utrecht itu diizinkan membela Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Selain Ivar Jenner, Timnas Indonesia U23 juga memanggil sejumlah pemain lain yang bermain di luar negeri, seperti Marcelino Ferdinand, Nathan Chu Aon, Justin Hubner, Pratama Arhan, hingga Rafael Struijk. PSSI dan pelatih Shin Tae-yong kini tinggal menunggu sejumlah pemain tersebut bergabung dalam pemusatan latihan Timnas U23 di Dubai, Uni Emirat Arab. Timnas Indonesia U23 menjalani pemusatan latihan di Dubai sejak 1 hingga 11 April sebelum bertolak ke Qatar. Selama di Dubai, Indonesia akan menjalani 2 uji coba melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Apparel sepak bola asal Indonesia berjaya di Eropa. Ada yang dipakai oleh klub Liga Inggris sampai masuk ke game EA Sport FC24. Adalah Mills Apparel sepak bola asal Indonesia tersebut. Sejauh ini ada tim dari League 2 Inggris Tranmere Rovers yang memakai produk itu dan sudah mendapatkan review dari berbagai akun YouTube pencinta sepak bola di Eropa. Away Dice adalah akun YouTube yang mengulasnya dan punya 380.000 subscriber. Akun itu dikelola oleh seorang pemerhati sepak bola sekaligus presenter olahraga, Elise Platten. Saat mereview jersey paling bagus di semua kompetisi Liga Inggris, dari Premier League, League One, League 2, hingga ke bawahnya untuk musim 2021-2022. Elise Platten menempatkan jersey produk Mills yang dipakai Tranmere Rovers menduduki posisi pertama. Jersey Tranmere Rovers produk Mills mengalahkan jersey-jersey ternama keluaran sport apparel dunia seperti Manchester City, Manchester United, Arsenal, hingga Liverpool. Anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga memastikan bahwa pihaknya sedang memproses 2 pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski begitu, Arya tidak mau menyebutkan 2 nama pemain tersebut.
Dari kabar yang beredar di media sosial, dua nama pemain keturunan yang sedang didekati itu adalah Calvin Verdonk dan Ole Roemeny. Calvin Verdonk merupakan pemain berposisi belakang yang kini memperkuat klub asal Belanda, NEC Nijmegen. Adapun Ole Roemeny pemain berposisi striker yang membela klub asal Belanda, FC Utrecht. Kedua pemain itu dibidik pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong saat berkunjung ke Belanda beberapa waktu lalu. Arya mengatakan bahwa PSSI secepat mungkin akan memproses kedua pemain itu untuk bisa membela timnas Indonesia. Sebelumnya kedua pemain itu memang sudah memberikan informasi bahwa sedang berkomunikasi dengan PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI). Tentu saja ini menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Sesuai dengan kata Pak Ketua Umum PSSI (Erick Thohir), mudah-mudahan akan ada dua pemain yang bisa kami proses dalam waktu dekat, kata Arya. Kedua pemain tersebut harus segera datang ke Indonesia untuk menjalani proses administrasi. Setibanya di Indonesia, mereka harus pergi ke Kedutaan Besar Kedubes Belanda di Indonesia untuk menyatakan ingin pindah kewarganegaraan. Setelah itu, kedua pemain tersebut harus menjalani tes kesehatan dan lain sebagainya. Melihat dari kompetisi di Belanda, kedua pemain itu bisa segera ke Indonesia pada Mei mendatang. Sebab kompetisi di Belanda sudah selesai pada periode tersebut sebelum memasuki agenda FIFA Matchday edisi Juni mendatang. Proses administrasi itu bisa langsung segera dilakukan oleh PSSI agar kedua pemain tersebut dapat membela timnas Indonesia. Dijadwalkan timnas Indonesia akan menjalani pertandingan kelima dan keenam pada laga putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Kata Arya, kehadiran dua pemain itu tentu saja bisa menambah kuat timnas Indonesia. Terlebih, timnas Indonesia sedang membidik bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mudah-mudahan bisa bagus prosesnya karena proses naturalisasi ini membuat tingkat permainan timnas Indonesia semakin membaik. Skuad Indonesia U23 telah menjalani latihan perdana di Dubai, Uni Emirat Arab pada Selasa 2 April 2024. Pelatih Shin Tae-yong beberkan kondisi anak asuhnya sekarang. Indonesia U23 bertolak dari Jakarta ke Dubai pada 1 April 2024. Skuad ini dipersiapkan untuk tampil di Piala Asia U23 2024 yang dimulai 2 pekan lagi di Qatar. Juru taktik asal Korea Selatan itu sengaja memboyong anak asuhnya lebih cepat agar menggelar pemusatan latihan di Dubai. Positifnya, setiba di sana dan menjalani latihan, kondisi para pemain bagus semua. Semua berjalan lancar latihan perdana ini. Cuaca bagus dan kondisi para pemain pun bagus, kata Shin Tae-yong. Selama di Dubai, Indonesia U23 dijadwalkan melakoni 2 laga uji coba. Hernando Ari dan kawan-kawan akan menjajal kekuatan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Uji coba yang digelar secara tertutup itu tak lantas menjadi fokus Shin Tae-yong selama latihan ini. Dia memilih untuk mengutamakan peningkatan performa pemain untuk laga perdana Piala Asia U23 2024. Memang walau ada 2 kali uji coba, kami tidak fokus ke 2 pertandingan itu. Fokus kami tetap ke pertandingan pertama di Piala Asia U23 tanggal 15 April nanti, tutur Shin Tae-yong. Jadi fokus saya saat ini adalah bagaimana meningkatkan kekompakan para pemain selama 2 kali uji coba ini, imbuhnya.